Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta ini. Kejadian hancurnya alam semesta ini tidak sekaligus, namun terjadi secara bertahap berdasarkan tiupan sangkakala. Seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa malaikat Israfil meniup sangkakala 3 kali. Pertama merupakan tiupan yang mewujudkan segala makhluk. Tiupan kedua akan mematikan segala makhluk, sedangkan tiupan ketiga akan membangkitkan segala makhluk, dan mereka akan digiring kepada mahsyar ketika manusia bangkit dari kuburnya. Bermacam-macam rupa yang mengerikan. Hal ini lantaran amal perbuatannya sewaktu di dunia. Al-Quran menginformasikan perihal penyesalan ahli kubur ketika dibangkitkan yang tertera dalam surat Yasin ayat 52. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau alam kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Ada 12 wujud manusia setelah manusia dibangkitkan dari kubur di hari kiamat menuju padang mahsyar. Berikut ini penjelasannya mengutip Taufik dalam bukunya yang berjudul Negeri Akhirat. Menginformasikan tentang keadaan yang sangat mengenaskan yang dialami orang-orang berdosa pada Yaum Al-Ba'as. Adanya 12 perwujudan kelompok manusia yang telah melanggar aturan Tuhan di dunia. Kelompok pertama, mereka akan digiring dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Terdengarlah perkataan sambutan untuk mereka. Inilah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga-tetangganya. Kelompok kedua, mereka akan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan seperti rupa babi hutan. Terdengar perkataan untuk menyambut mereka. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu ketika hidup di dunia. Kelompok ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut yang membuncit, laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan zakat. Kelompok keempat, mereka akan digiring dari kuburnya, sedang dari mulut mereka mengeluarkan darah. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli sewaktu kehidupannya di dunia. Lalu kelompok kelima, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu di dunia. Kelompok keenam, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Terdengarlah kata-kata, inilah orang-orang yang memberikan kesaksian palsu sewaktu di dunia. Lantas, kelompok yang ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah, dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka akan menerima dengan kata-kata, inilah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian kebenaran sewaktu masa hidupnya. Kelompok kedelapan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas.
Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ke-9, mereka akan digiring dalam kuburnya dalam keadaan wajah-wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedang di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah kata-katanya, inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Kelompok ke-10, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit. Akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagai tanduk sapi jantan. Bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada. Lidah mereka memanjang sampai ke perut. Sedang dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata-kata, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras sewaktu hidup di dunia. Kelompok ke-12, mereka akan digiring dalam kuburnya dalam keadaan wajah mereka terkena sinar matahari. Mereka akan menjembati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Kepada mereka akan dikatakan, inilah orang-orang yang suka beramal soleh, selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa, menjaga sholat 5 waktu, dan mereka meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.